Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab RAB. Untuk minggu kemarin kan kita sudah mempelajari soal bagaimana cara menggambar DED dari normalisasi sungai, terutama untuk DPT dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan minggu ini saya akan membahas tentang cara membuat RAB perancangan kairan. Untuk RAB perancangan kairan ini cukup simple dan tidak ribet. Nah, untuk cara pertama yaitu kita membuat sheet analisis volume. Nah, pada langkah pertama ini kita harus menganalisis volume pekerjaan dari proyek normalisasi sungai. Nah, untuk nama kegiatannya yaitu pekerjaan tanah dan DPT. Nama pekerjaannya itu ada galian, timbunan, pegesting, pengecoran, bongkar, pegesting. Nah, ini ditulis lokasi pekerjaan sama tahunnya. Nah, untuk yang pertama kita menghitung volume pekerjaan dari galian. Nah, untuk STA 50 ini yaitu stasiun yang dimana saat normalisasi stasiun tersebut menjadi titik hilirnya. Kemudian ada stasiun 150 atau stasiun tengah, kemudian ada stasiun 250 atau stasiun hulu. Nah, ini nanti kalian menyesuaikan dengan keadaan atau stasiun yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada kolom jarak. Kenapa ini 100? Karena jarak antara STA pertama dengan STA selanjutnya, yaitu STA 150. Berarti kan 150 dikurangi dengan 50, berarti 100. Ini juga, ini dari STA sebelumnya ke STA selanjutnya, yaitu 150 ke 250, berarti 100. Untuk ini kosong karena STA 250 atau hulu ini menjadi stasiun terakhir. Kemudian untuk luas, ini untuk luasnya kalian bisa lihat di DD yang kalian buat kemarin. Kalian kan disuruh untuk menghitung luasan dari galian serta timbunan serta luas dari DPT yang nantinya akan dijadikan volume pengecoran. Untuk STA 50 di sini untuk luas dari galiannya sebesar 34,84 meter kubik. Untuk STA 150 ada 106, serta STA 250 ada 127, sekian. Kemudian untuk menghitung luas rata-rata, rumusnya yaitu luas STA pertama ditambah dengan luas STA berikutnya, kemudian dibagi 2, maka dapat hasil segini. Untuk yang bawahnya juga sama, STA sebelumnya dengan STA setelahnya. Kemudian yang bawah juga, tapi di sini karena STA hulu ini menjadi stasiun yang paling ujung, maka cukup kita bagi 2 saja nilainya, tidak usah ditambah. Kemudian untuk menghitung volume, itu yaitu jarak dikali dengan luas rata-rata, didapatkan hasil sekian, satuannya meter kubik. Untuk yang STA 150 sama. Nah, kenapa ini 0? Karena STA hulu itu sebagai stasiun terakhir dan tidak memiliki jarak, jadi luas rata-rata dikali jaraknya nanti sama dengan 0, karena ini tidak ada jaraknya gitu. Kemudian untuk pekerjaan timbunan sama seperti pekerjaan galian, cara menghitungnya kurang lebih sama. Ini nanti
kalian bisa menyesuaikan dengan luas dari volume timbunan yang ada di stasiun masing-masing, dan luas rata-ratanya juga sama ngitungnya. Kemudian untuk volume sama juga cara menghitungnya. Kemudian untuk backcasting, nah untuk pekerjaan backcasting ini cara menghitungnya yaitu kita menghitung keliling dari DPT yang kita buat waktu pertemuan kemarin. Sebelumnya ini jaraknya disamain, kemudian ada luasnya. Nah, ini sebagai contoh ada ukuran DPT dengan dimensi sekian dengan rumus 2. Kenapa 2? Karena jumlah DPT dalam satu sungai itu ada 2, ada kanan dan ada yang di sebelah kiri. Nah, ini 11,14 itu sini, kemudian 1,86 ke sini, kemudian 1,86 lagi ke bawah ke sini, kemudian ditambah 9, kemudian dikurangi 1,86, kemudian ditambah 1, setelah itu ditambah 1,86, kemudian ditambah 1,86, kemudian ditambah 11,93 ini. Nah, untuk hasil ini nanti menyesuaikan dengan ukuran dimensi dari DPT yang kalian rancang pada pertemuan sebelumnya. Kayak gitu. Kemudian cara ngitung luas rata-ratanya juga sama, volumenya juga sama hitungnya. Gitu. Oh iya, untuk ini itu total volume pekerjaan. Jadi nanti ditambahin semua tuh dari atas sampai bawah. Gitu. Kemudian untuk pekerjaan pengecoran ini jaraknya sama. Kemudian ini itu luas dari DPT yang kalian buat. Nanti kalian dapat lihat di DED, nanti luasnya dapat berapa, kemudian dikali 2 ini itu jumlah DPT sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada 2 berarti kanan sama kiri, jadi 1 tambah 1 sebenarnya 2. Begitu. Ini juga sama. Kemudian untuk menghitung luas rata-ratanya juga sama. Kemudian untuk menghitung volumenya juga sama. Nah, untuk pekerjaan bongkar backcasting sendiri nilainya itu sama karena kita menghitung keliling dari DPT. Ini sama dengan ini. Gitu. Kita samain. Nah, cara menghitungnya juga sama. Kira-kira seperti itu untuk analisis volume. Nah, ada analisis satu lagi yaitu analisis besi tulangan pada DPT. Nah, ini langkah kedua. Untuk yang pertama, kita mengisi untuk stasiun hilir terlebih dahulu. Nah, ini ada apa namanya, jenis tulangan atau diameter tulangan, kemudian ada panjang sisi. Panjang sisi ini yaitu jarak antara stasiun pertama dengan stasiun selanjutnya. Untuk contoh ini tadi yaitu 100 meter. Kemudian untuk kolom ini itu yaitu berat per meter, nanti kilogram per meter. Nah, kalian bisa melihat pada gambar di sini untuk diameter 10 itu berat per meternya 0,617 kg begitu. Nah, ini ada diameter 13 dan diameter 16. Ini untuk ini yaitu tulangan yang kita pakai pada DPT. Nanti kalian menyesuaikan sendiri dengan diameter tulangan yang kalian pakai atau yang kemarin sudah di analisis begitu, sudah direncanakan. Untuk diameter 13 beratnya 1, oh maaf, ini ada revisi bentar. 0,42. Kemudian ini juga ada revisi sebentar. Nah, untuk D13 tadi 1,042,
D16 ada 1,578. Nah, kemarin waktu di Geo5 di cantilever wall, kalian tahu apa jenis tulangannya, diameternya sekian sekian sekian. Itu nanti kalian menyesuaikan ya dengan diameter yang kalian diameter tulangan yang kalian taruh di DPT kemarin. Kemudian di sini ada jumlah dari tulangannya ada 3. Kemudian di sini dikali 2, kenapa? Karena ada 2 DPT di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau ini tadi kan jumlahnya masih 1. Kalau ini sudah ada 2 dikali 2. Kemudian untuk total, rumus total yaitu jumlah tulangan yang ada di 2 DPT dikali dengan berat tulangan diameter 10. Sebagai contoh saja seperti ini. Dapatkan hasil sekian. Yang bawah juga sama semua. Sama. Ini total dari keseluruhan berat dari tulangan yang kita pakai. Nah, untuk ini itu yaitu total, rumusnya total dikali dengan panjang dari sisi atau panjang jarak stasiun pertama dengan stasiun berikutnya. Dapatkan hasil sekian. Dan kita juga sama untuk STA selanjutnya atau stasiun selanjutnya yang tengah juga sama. Ini juga sama. Nah, ini kenapa panjang sisi sama dengan 0? Karena di stasiun hulu itu menjadi stasiun paling ujung atau stasiun paling akhir. Nanti didapatkan sama aja sih, nanti dikali 0 hasilnya juga 0 gitu. Nah, untuk total volume pembesian didapatkan hasil dari ini tadi, yang hitungan yang di stasiun 50 ditambah dengan atau stasiun hilir ditambah dengan stasiun tengah ditambah dengan stasiun hulu, maka didapatkan hasil sekian. Kemudian selanjutnya kita membuat sheet baru untuk sheet bahan dan upah. Nah, untuk bahan dan upah ini kita menyesuaikan harganya sesuai dengan lokasi proyek yang kita buat. Semisal ini sebagai contoh saja untuk proyek yang dijadikan contoh itu berada di lokasi Kabupaten Grobogan. Nah, nanti kalian cari, biasanya di Perbub ada. Nanti kita cari, semisal kita mau mencari dump truck. Dump truck itu sewanya per jam. Nah, kita nanti cari di sini. Coba kita cari dump truck. Kalau semisal tidak ada, maka kita harus mencari manual. Untuk dump truck itu, nah ini harga satuan sewa alat. Untuk dump truck dengan volume 3,5 ton itu di harga 351.000. Kita tuliskan di sini begitu. Untuk yang ekskavator juga sama, bahan-bahannya juga sama. Kita mencari di Perbub yang sesuai dengan lokasi dari project atau proyek gitu. Nah, untuk pembesian ini, yang dimaksud pembesian itu yaitu harga dari besi ulir. Nah, karena pada analisis tulangan tadi, karena jenis tulangan atau diameter tulangan yang berbeda-beda, maka kita pukul rata saja. Nanti untuk harganya nanti satuannya per kilo, bisa dilihat di sini. Besi, kita cari besi.
besi tidak ada. Besi. Nah, ini ada nih, besi ulir, satuannya kilogram. Nah, ini 11.300. Nanti kalian kalau misal sebagai contoh saja kalian mau mencari di apa yang namanya Perbuk Kabupaten Sleman, sebagai contoh saja Sleman tentang standarisasi barang dan jasa. Jadi kalian bisa masuk, kemudian kalian download ini lampiran biasanya gitu. Untuk jangan lupa untuk harganya ini menyesuaikan dengan kabupaten kalian atau kabupaten project begitu. Kemudian lanjut ke analisis harga satuan pekerjaan. Nah, untuk analisis harga satuan pekerjaan ini kita acuannya yaitu acuan Peraturan Menteri PU nomor 11 tahun 2013. Kalian nanti bisa cari Nah, nanti seperti ini untuk perancangan KIRAN kurang lebih acuannya pakai Permen PU nomor 11 tahun 2013 ya. Nah, untuk yang bagian menggali tanah dengan alat berat serta menguruk kembali tanah dengan alat berat ini tidak saya temukan di PO atau saya kurang teliti atau bagaimana, tapi saya tidak menemukan, jadi saya ganti dengan cara hitungan tahun kemarin di ini. Nah, di sebelah kanan ini yaitu kita menganalisis kebutuhan dari ekskavator dan dump truck. Untuk yang bagian kiri itu untuk galian tanah, dan bagian kanan timuran tanah. Ini saya yakin sudah kalian pelajari di mata kuliah PK kalau nggak salah, bukan perancangan KIRAN tapi saya lupa namanya itu, peralatan konstruksi atau apa saya lupa. Nanti dibutuhkan 5 dump truck serta 2 ekskavator. Nah, ini jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan galian tanah. Dan yang sebelah kanan juga sama, untuk BCM ini analisis volume F17 tadi, yaitu ini pekerjaan galian volume gitu. Nah, untuk dump truck tadi, untuk galian tanah kita membutuhkan 5 buah serta 2 buah ekskavator. Nah, untuk rate ini yaitu harga dari bahan dan upah dump truck tadi ini, bahan dan upah dikali dengan jumlah hari atau waktu pekerjaan dikali dengan 7 jam. Kenapa 7 jam? Kita mengandaikan atau berasumsi bahwa satu hari kerja itu selama 7 jam gitu. Ini jam ya yang terjadi. Kemudian yang bawah juga sama. Dan ini rate dikali dengan indeks atau koefisien. Gitu. Kemudian di total. Nah, ini itu apa? Ini itu volume pekerjaan galian. Nanti terdapat hasil untuk harga per 1 meternya, yaitu total ini dibagi dengan volume pekerjaan, nanti dapat harga 26.919. Untuk alat berat juga sama. Nah, ini ada pekerjaan pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir.
kita bisa menemukan di permen, kalau nggak salah di permen ini kita cari pembesian. Kita cari. Nah, ini kita dapat. Pada pekerjaan pembesian pekerjaan pembesian 100 kg, kita membutuhkan tenaga kerja, yaitu yang pertama pekerja, tukang besi, kepala tukang, serta mandor. Untuk koefisiennya kira-kira seperti ini. Kemudian harga satuannya tadi menyesuaikan dengan harga bahan dan upah. Tadi mana? Pekerja, tukang kayu, tukang batu, kepala tukang, serta mandor. Itu nanti kalian menyesuaikan dengan AHSP yang ada di sini ya. Nanti kalau misal di sini ternyata kalian membutuhkan misal membutuhkan kaso, terus di sini ternyata kaso belum ada, nanti kalian tinggal cari di perbuk harga kaso itu berapa gitu. Kurang lebih seperti ini untuk AHSP-nya. Ini untuk jumlahnya, rumusnya koefisien dikali dengan harga satuan. Sini sekian, yang bawah juga sekian. Ini jumlahnya. Ini dari harga tenaga kerja. Kemudian ada bahannya sekian. Sama ngitungnya, rumusnya. Kemudian tidak memakai alat berarti 0. Ini itu jumlah dari total harga tenaga kerja, bahan, serta peralatan. Kemudian, nah ini ada overhead plus profit. Nah, kita asumsikan bahwa overhead dan profit ini sebesar 15%. Didapat hasil sekian. Rumusnya jumlah harga tadi dikali dengan 15%. Kemudian untuk harga pekerjaannya nanti sekian. Overhead plus profit ditambah dengan jumlah harga tenaga kerja gitu. Nah, untuk ini tadi kan masih 100 kilo ya. Nah, untuk biasanya itu satuannya per 1 kilo. Ya, nanti kita tinggal bagi aja 100 gitu. Untuk ini ada pekerjaan 1 meter kubik beton mutu F aksen C 31,2 MPa, nanti kalian bisa cari di sini. Sebentar. Beton. Mutu aksen C. Wow, banyak sekali. Tadi kita memakai F aksen C. Nah, ini ya benar, nanti kalian sesuaikan gitu. Juga sama ngitungnya tadi, ada ini, terus ada pekerjaan backcasting, kemudian ada pekerjaan bongkar backcasting gitu. Satuannya meter persegi. Nah, setelah kalian menganalisis harga satuan semua sudah dapat, maka kita langsung masuk ke RAB gitu. Nah, untuk persiapan ini saya langsung tuliskan sebesar 221.600.000 karena sebenarnya untuk persiapan ini sangat banyak sekali subunit sampai ratusan. Jadi saya singkat aja langsung 221.600.000 gitu. Kemudian ada pekerjaan tanah tadi, ada pekerjaan galian tanah. Nah, ini tadi total volume dari pekerjaan galian tanah. Gitu. Ini untuk pekerjaan timbunan. Kemudian ini satuan itu satuan harga atau AHSP. Tadi dapat AHSP F15. Kita ke sheet AHSP F15.
Nah, ini tadi. Nah, kemudian untuk rumusnya jumlahnya ya volume dikali dengan harga satuan. Kemudian ada pekerjaan timbunan juga sama tadi analisisnya, apa volumenya, kemudian ini harganya. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan dinding penahan tanah. Nah, di pekerjaan dinding penahan tanah ini ada empat jenis pekerjaan. Yang pertama pekerjaan backcasting, volumenya sekian, harga untuk 1 meter persegi backcasting tadi sebesar sekian, kemudian totalnya sekian. Ada pekerjaan pembersihan DPT, ada pekerjaan pengecoran DPT, ada pekerjaan bongkar backcasting gitu. Untuk yang ini tadi kita pakai yang F aksen C31,2 MPa harga satuannya. Nah, ini untuk total dari pekerjaan dinding penahan tanah. Kemudian ini subtotal dari seluruh pekerjaan, mulai dari persiapan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan tanah, sama pekerjaan dinding penahan tanah. Kita tambahkan. Begitu. Kemudian kita rekap ini jenis proyeknya apa, lokasinya di mana, kliennya siapa, periodenya tahun berapa. Gitu. Ini ada persiapan, pekerjaan tanah, serta pekerjaan dinding penahan tanah. Tadi RAP, RAP, dan untuk total konstruksinya sekian. Kemudian kita bulatkan 4. Maka untuk materi RAB mungkin dari saya cukup sekian. Setelah ini masih ada materi lagi, yaitu bagaimana cara membuat kurva S dari RAB yang sudah kita buat. Nanti akan dijelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf bila saya memiliki banyak kekurangan atau masih kurang lancar dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.